Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Al-Baqarah dan kita akan bahas ayat ke-26 insyaallah sampai ayat ke-67 ya 267 ya 267 sampai insyaallah 269 ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang di antara adab agar sedekah diterima, yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh riya. Selain tidak boleh riya, ya, kalau sudah ikhlas jangan lupa jangan sampai sedekah tersebut jadi batal gara-gara al-man wal adza. Mungkin menyakiti hati orang yang disedekahi. Nah, pada ayat yang sekarang yang ayat 267 adalah adab dalam bersedekah dari sisi yang lain. Yaitu dari sisi tentang apa yang kita infakkan, ya. Kalau sebelumnya harus ikhlas, jangan riya, jangan diungkit-ungkit. Maka pada ayat 267 adalah apa yang harus kita infakkan, yaitu harus kita ketika bersedekah yaitu dari yang baik-baik, jangan dari yang buruk. Jangan dari yang kita sendiri tidak suka untuk menerimanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Wahai orang yang beriman, belanjakanlah atau nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari sebagian usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidhu fihi. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan dari yang buruk-buruk tersebut. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, itu merem atau memincingkan mata terhadap barang tersebut. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha terpuji. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya setan itu menjanjikan, itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian ampunan darinya dan kemuliaan atau kelebihan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ini 3 ayat insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari ayat yang pertama, itu ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Allah buka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini adalah ya disebut dengan harfun nida, yaitu huruf yang digunakan oleh orang Arab ya untuk memanggil. Ya ayyuha, yaitu wahai kalau bahasa kita, ya. Menunjukkan seruan tersebut untuk menyuruh, untuk memanggil, mengkonsekuensi kita untuk perhatian karena kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan dipanggil dengan sifat yang mulia, ya, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Wahai, Allah tidak mengatakan wahai manusia, wahai makhluk hidup, enggak.
Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Seperti kalau seorang manggil orang lain dengan kelebihan yang dia miliki, wahai orang yang cerdas, wahai orang yang kuat misalnya. Jadi dipanggil dengan suatu kemuliaan yang ada padanya, tentu dia akan perhatian. Demikian juga ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya hal ini mestinya diperhatikan oleh orang yang beriman. Kalau tidak diperhatikan oleh orang kafir, kalau tidak diperhatikan oleh orang-orang biasa, maka harus diperhatikan oleh orang yang beriman. Konsekuensi dari keimanan adalah menjalankan apa yang akan saya perintahkan. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak." Kalau engkau Allah berfirman wahai orang yang beriman, maka fokuskanlah pendengaranmu. Ya. Fa innahu khairun ya'murullahu bihi aw syarrun yanhallahu anhu. Karena kalau Allah sudah bilang ya ayyuhalladzina amanu fa innal ladzi ya'ti ba'dahu, maka selanjutnya setelah ya ayyuhalladzina amanu cuma dua kemungkinan. Kebaikan yang Allah perintahkan agar kau lakukan atau keburukan yang Allah larang agar kau hindari. Nah, kalau sudah ada dalam ayat apapun ya ayyuhalladzina amanu, perhatian, apa ini setelah ini? Apakah perintah kebaikan ataukah larangan untuk dijauhi? Di sini ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintah dan juga melarang. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, ini perintah untuk orang yang merasa dirinya ada iman. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Infakkanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan, itu yang kalian kerjakan. Al-kasab maknanya adalah kerja yang biasanya menggunakan tubuh, ya. Seperti jual beli, ya. Seperti kerjaan-kerjaan yang lain, ya, jual beli, sewa menyewa, atau misalnya tukang atau dokter, ini semuanya kasab. Dia berusaha dengan fisik dia untuk mencari nafkah, ya. Di sini Allah mengatakan infakkanlah dari yang baik-baik. Isyarat bahwasanya dalam mencari nafkah ada dua model, ada al-kasbut thayyib, ada al-kasbul khabith. Ada hasil usaha yang baik, ada hasil usaha yang buruk. Karena usaha itu kembali kepada perbuatan manusia. Dia yang mengusahakan mendapatkan hasil usahanya dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Maka Allah ingatkan bahwasanya kalau yang mau diinfak tidak boleh dari hasil yang buruk, tidak boleh. Tidak boleh hasil yang buruk. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah tidak menerima dari yang kecuali dari yang baik-baik pula. Kalau seorang bermuamalah dengan riba, kemudian dia infakkan hasil ribanya, enggak ada faedahnya, percuma. Kalau seorang berjudi, kemudian dia infakkan hasil judi, tidak ada faedahnya. Tidak boleh. Bahkan sebagian ulama keras, ini namanya ngejek Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama keras. Sudah tahu itu hasil haram, kemudian dia mau infakkan untuk masjid. Ini ngejek Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memberikan yang buruk kepada untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda lain halnya jika seorang mendapatkan harta yang haram kemudian dia bukan berinfak tapi dia ingin mensucikan dirinya dari berlepas diri harta haram. Ini lain cerita. Maka dia salurkan kepada hal-hal yang dianjurkan. Seperti dia punya uang riba, dia tidak ingin riba tapi dapat hasil riba. Maka dia salurkan misalnya buat jalan, buat masjid, buat pondok. Bukan niat sedekah, tidak ada niat sedekah. Niat sedekah enggak boleh karena ini sedekah dengan harta yang buruk, enggak boleh. Misalnya dia dulu pernah melakukan keharaman, misalnya dia dulu pezina, kemudian dapat uang dari hasil zina. Ya sudah, ini hasil mau diapain? Mau dibuang ke sungai, mau dibuang ke laut? Tentunya tidak. Harusnya dikembalikan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin dari hasil uang tersebut. Ini uang sebenarnya namanya uang haram. Uang riba, uang zina, uang judi. Ini namanya uang haram yang dihasilkan dengan keridhaan dua belah pihak. Ada uang haram bukan dengan hasil keridhaan dua belah pihak. Contoh mencuri, merampok, menipu, itu uang haram yang berbeda. Kalau uang haram jenis kedua yang dihasilkan tanpa keridhaan seperti menipu, kemudian merampok, mencuri, korupsi, ini semua tidak ada yang ridho. Siapa yang rakyat tidak ridho kalau dikorupsi? Maka uang seperti ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa yang pernah dia curi harus dikembalikan. Siapa yang pernah dia rampok harus dikembalikan. Siapa yang pernah dia bohongin harus dikembalikan. Tapi ada uang haram model kedua, orang model kedua yang itu adalah hasil haram tapi dengan keridhaan seperti judi. Judi sudah sama-sama tahu.
Yang kalah judi juga ridho. Ya enggak, artinya ya sudahlah, sama-sama setuju. Zina pun demikian, orang bayar uang untuk dizinai dia ridho, untuk berzina dikasih uang sama sang pelacur. Ya. Riba juga demikian, dia berikan kepada rentenir, dia tahu dan dia memang ridho, artinya secara ini dia setuju. Maka untuk jenis pertama yang di situ ada uang haram dihasilkan dengan dua belah pihak, maka diletakkan ke Baitul Mal. Diletakkan ke Baitul Mal. Kalau yang pertama tadi atau model kedua tadi dikembalikan kepada pemiliknya karena diambil tanpa keridhaan pemiliknya, mencuri, merampok, menipu, ya, menjamret, korupsi dan yang lainnya. Tapi kalau yang dihasilkan uang haram dengan cara itu seperti orang nyanyi dangdut dikasih duit, paham? Konser musik dikasih duit, sama. Buka aurat dikasih duit, zina dikasih duit, riba dapat duit, judi menang judi. Maka uang seperti ini tidak harus dikembalikan kepada yang kasih, tidak harus. Tapi diletakkan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika ada lembaga yang bisa menyalurkan, serahkan. Jika tidak, maka dia lepaskan dirinya dari uang kotor tersebut. Dia salurkan. Nah, ketika dia menyalurkan, dia bukan bersedekah. Tapi dia sedang membersihkan dirinya dari uang apa? Haram. Seperti ada najis di tubuhnya, harus dia bersihkan. Dia tidak boleh niat sedekah. Kalau dia niat sedekah, sebelum lama kencang, ini berarti ngejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Karena yang Allah suruh perintah untuk bersedekah hanyalah yang baik. Faham? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Al-kasbu ada dua. Usaha itu hasil usaha ada dua. Al-kasbul halal, hasil yang halal, dan al-kasbul khabith, hasil yang buruk. Kalau qadarullah seorang melakukan dua perbuatan, kadang dia haram, kadang dia halal, maka yang dia infakkan harus dari yang halal. Harus dari yang halal. Sedekah dari harta yang haram tidak akan diterima. Ya, bahkan bisa jadi dosa karena Allah sudah bilang sedekah dari yang halal, maka kamu sedekah dari yang haram, tidak boleh. Demikian juga kalau seorang haji dengan harta yang haram, demikian haji tidak diterima. Hajinya tidak diterima. Ya, karena dia berhaji dengan harta yang haram. Dalam riwayat disebutkan ketika seorang berhaji dengan harta yang haram, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang membantah mengatakan la labbaika laka, tidak ada labbaik buatmu, wala sa'daik, tidak ada buatmu. Makanya sebagian fuqaha mengatakan jika seorang berhaji dengan harta yang haram, naik ontanya, kemudian pergi ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian dengan ontanya dia pergi ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian setelah itu dia pergi ke Jamarat, atau dia pergi ke Mina lagi, lempar Jamarat, kemudian dia dengan ontanya mabit di Mina tanggal 11, malam 12, malam 13, kemudian dia pergi dengan ontanya, dia tawaf dan sa'i, maka yang haji ontanya bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Ini istilahnya ya. Oleh karenanya haram bersedekah dengan harta yang haram. Haram bersedekah dengan harta yang haram. Kalau ada harta haram, kembalikan kepada pemiliknya atau berlepas diri dengan menyalurkan agar tubuh kita tidak membawa harta najis. Faham? Kalau sedekah harus harta yang halal. Ya. Kalau tidak, maka hukumnya haram. Karena Allah perintahkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari yang baik-baik yang kalian lakukan. Seorang berusaha mencari harta yang halal. Hidup ini cuma sekali. Ya. Dia tahu dia akan dihisab oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabu fima anfaqa, dari mana dapat hartanya dan kemana dia salurkan, dia belanjakan. Dari harta yang haram maka musibah ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan infakkanlah dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Maksudnya hasil bumi. Di sini para ulama menyebutkan seperti zakat tumbuhan dan tanaman ya dengan aturannya. Kemudian al-ma'adin, barang-barang tambang dengan aturannya. Kemudian juga misalnya ar-rikaz, yaitu harta yang ditemukan dari harta jahiliyah ya dengan aturannya ya. Ini semua mimma akhrajna lakum minal ard. Makanya di sini Allah tidak mengatakan min thayyibati ma akhrajna lakum, dari kebaikan yang kami keluarkan. Enggak, karena ini di luar usaha manusia. Tinggal apa yang Allah keluarkan dari bumi ya. Beda kalau al-kasab manusia yang usaha, nyari dengan bekerja, dagang, jadi dokter misalnya, jadi tukang, jadi
kontraktor, ya dia bisa dengan cara halal, bisa dengan cara haram. Tapi kalau tumbuhan ya Allah yang keluarkan, ya. Allah yang keluarkan, maka tidak dicantumkan situ min thayyibati ma akhrajna lakum minal ard. Tapi Allah mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga belanjakanlah dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Seperti tumbuh-tumbuhan dengan aturannya, ya. Tentunya tidak semua tumbuhan ada zakatnya, ya. Ada tumbuhan tertentu aturannya. Al-ma'adin, demikian juga barang-barang tambang. Ar-rikas, yaitu barang temuan, ya. Sebenarnya membedakan barang temuan yang maksudnya barang temuan dari harta orang-orang jahiliyah atau orang kafir, ya. Bukan nemu barang di Cinere kemudian itu tempat tinggalnya misalnya banyak orang Islam situ, atau di rumah tanah orang Islam, maka itu bukan harta rikas, bukan harta temuan. Yang dimaksud temuan itu adalah di tanah dulu orang jahiliyah punya, ditimbun kemudian dia dapat, maka dia keluarkan zakatnya 1/5, ya. Dan ada perincian bagaimana kalau negeri yang ditaklukkan, ada negeri as-solah yang berdamai. Ini ada aturan semua dalam buku fikih. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, larangan sekarang. Tadi perintah keluarkan dari yang halal-halal, yang baik-baik. Kata Allah, wala tayammamul khabitha. Janganlah kalian menyengajakan menuju kepada yang buruk. Tayammum maknanya al-qasdu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang tayammum, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak ada air, falam tajidu ma'an, tidak ada air, fatayammamu, maka menujulah kalian, jadi uqsudu atau iksidu, bertujuan kalian menuju kepada sa'idan thayyiba, kepada tanah yang baik untuk digunakan apa? Bertayammum. Jadi tayammum maksudnya adalah menuju. Al-qasdu. Maka sini firman Allah, wala yatayammamul khabitha, jangan kalian menyengaja menuju kepada yang buruk. Ini adab dalam bersedekah, maka pilih yang baik, jangan pilih yang buruk. Ya. Subhanallah. Dua adab. Yang pertama dari hasil yang baik, hasil yang halal. Yang kedua hasil yang halal pun pilih yang baik. Paham? Ini dua adab. Adab pertama adalah dari hasil yang halal. Adab yang kedua, dari hasil yang halal pun pilih yang baik. Karena tidak semua barang halal ada yang baik, ada yang buruk. Wala tayammamul khabitha, jangan kalian menyengajai untuk memilih yang buruk. Minhu tunfiqun, lantas kalian menginfakkan dari yang buruk tersebut. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Sementara kalian walastum bi akhidhi, kalian sendiri tidak mau ambil kecuali kalian dengan menutup air mata, itu meremin mata atau menunjukkan tidak suka atau malu-malu ngambil. Artinya seakan-akan Allah berkata, ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir mengatakan seandainya itu hakmu, taruhlah sederhana, kau pinjamkan uang sama orang, uang kau pinjamkan uang baik, ternyata dikembalikan uang rusak-rusak itu. Kalau itu kasih sama kamu enggak suka, padahal nilainya sama. Cuma lembarannya jelek kan kita juga enggak suka. Mungkin simpannya susah apa segala. Ya. Misalnya ya. Atau kau beli barang, beras 10 kilo, ternyata dikasih dari yang buruk. Kau enggak suka ambil kan? Kau enggak ridho, kau enggak suka. Karena itu buruk, kau tidak suka. Dan demikian pula kalau kau infak, jangan kau berikan yang seandainya kalau kau dikasih, kau tidak suka. Seperti seorang kasih hadiah sama kamu. Kalau tadi hak atau hak kita. Demikian juga kalau orang kasih kepada kamu hadiah. Kalau hadiahnya jelek, kamu kan mau nolak gimana, ngambil dengan malu-malu, enggak enak, menyakiti hati orang tersebut. Ngambil tapi seakan-akan tidak mau terima, sambil merem ngambil. Nah, itu kau tidak suka kalau dikasih seperti itu. Seandainya kau yang dikasih kau tidak suka, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan sengaja cari yang buruk terus kau infakkan dari yang buruk. Sementara kau sendiri kalau dikasih atau mengambil seperti itu kau tidak suka. Ya. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini hukum berlaku hanya pada sedekah yang wajib seperti zakat?
yang wajib-wajib zakat atau terkait dengan yang wajib dan sunnah. Sebagian ulama berpendapat, ini disebutkan dalam buku tafsir. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud di ayat ini hanyalah yang wajib-wajib. Artinya kalau kamu bayar zakat maka dengan harta yang baik, jangan harta yang buruk. Ya. Jangan dengan harta yang buruk. Artinya kalau zakat kambing, ya cari kambing yang bagus, jangan kambing yang buruk. Bukan kambing yang terbaik, tapi juga bukan kambing yang apa? Buruk. Misalnya zakat sapi, bayar dengan sapi yang baik, bukan sapi yang buruk, seperti itu. Ya, atau zakat tanaman misalnya, kasih tanaman yang baik, bukan tanaman yang buruk. Ini pendapat. Kenapa? Para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, mereka mengatakan karena sedekah tidak harus yang baik. Orang nggak sedekah yang kurang bagus juga tidak apa-apa, diterima. Ini pendapat. Kata mereka, saya punya misalnya di rumah lagi banyak daging, nasi Arab. Kemudian saya mau hanya sedekah dengan tempe goreng misalnya. Boleh atau tidak? Menurut boleh. Tidak harus kau kasih kambing. Tempe aja tidak apa-apa. Orang juga terima senang-senang aja. Saya punya barang-barang baru, terus saya sedekah kepada tetangga barang bekas hampir rusak. Tetangga senang atau tidak? Senang, tidak apa-apa. Daripada tidak ada sama sekali. Ini sehingga yang pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud wajib bersedekah dengan yang baik adalah yang wajib-wajib saja. Seperti sedekah zakat buat anak istri, nafkah wajib pada orang tua, itu yang wajib-wajib saja. Adapun kalau yang sunnah maka tidak harus yang baik. Pendapat yang kedua, dan ini kebanyakan ahli tafsir mengatakan ini mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Semua sedekah yang baik, bukan yang terbaik tapi yang baik. Kalau yang terbaik tentu tingkatan lebih tinggi lagi, tapi tahapan yang paling dasar adalah sedekah yang baik. Artinya kalau kau sedekah yang buruk, yang kau sendiri tidak mau ambil, hukumnya haram. Ini bedanya pendapat pertama, pendapat kedua. Kalau pendapat kedua lebih ketat, bahwasanya bersedekah dengan yang baik, dengan barang yang baik, hukumnya wajib terkait sedekah wajib maupun sedekah sunnah, nafkah wajib maupun nafkah sunnah. Artinya kalau kita kasih tetangga, jangan kasih kue yang sudah mau habis atau sudah mau expired. Yang kita makan itu kita yang kasih. Si makanan yang kita makan itu yang kasih. Kalau kasih uang, ya uang yang kita punya, uang kita kasih. Ya. Bukan kita sedekah sama kakak yang miskin, adik yang miskin misalnya, ya kita kasih yang kita sukai. Ya. Kita kasih yang kita sukai, ya. Bukan barang-barang mau rusak baru kita. Kalau kita pun dikasih kita enggak mau. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Bahwasanya ayat ini mencakup sedekah wajib maupun sedekah apa? Sunnah. Artinya kalau kita ingin memberi sesuatu, kita lihat seandainya saya yang dikasih ini relatif termasuk masing-masing ya. Saya dikasih barang ini, seandainya saya yang dikasih, saya terima atau tidak? Kalau saya rasa layak saya terima, kasih. Kalau saya rasa saya tidak layak terima barang seperti ini, jangan kasih. Mungkin orang itu senang tapi enggak. Kita bilang enggak, ya. Kita kasih yang tidak baik, kasih juga yang baik, mungkin daripada dibuang misalnya. Tapi kita kasih juga yang baik. Ya. Karena tujuan kita yang buruk itu bukan untuk yang buruk, tapi itu daripada dibuang mungkin dimanfaatkan, tapi utama kita kasih yang baik, yang layak untuk kita terima. Ini hukumnya wajib. Siapa yang tidak melakukannya maka dia berdosa. Pendapat kedua agak ketat. Dan ini wallahu a'lam bishawab yang lebih rajih berdasarkan riwayat. Disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dahulu ashabu suffah. Jadi suffah adalah mulhaq, yaitu tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan hanya dipasang atap, jadi masjid Nabawi, atapnya ada, dindingnya ada, tambahan di belakang, di bagian belakang Masjid Nabawi dikasih atas, tapi bawahnya tidak tertutup dengan rapi. Nah, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak ada yang mengayomi mereka, yang dari kalangan orang-orang yang berhijrah, baik dari Mekah atau dari tempat yang lain, dari Yaman datang ingin belajar agama di Madinah, mereka tidak punya tempat tinggal, maka mereka ditempatkan oleh Nabi di Suffah. Suffah itu tambahan di belakang masjid, bukan dalam masjid, bukan. Di bagian belakang masjid ada tambahan, dibuat areal tinggal di situ. Sehingga mereka hidupnya susah karena mereka dari tempat jauh, tidak punya penghasilan.
Mereka tidak ingin tinggal di situ, tapi terpaksa tinggal di situ. Disebut ashabu suffah, itu orang-orang yang tinggal di wilayah suffah. Tinggallah mereka di situ. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk bersedekah, memberi makanan kepada mereka dengan menggantungkan kin. Kin itu tangkir apa satu korma, apa namanya? Korma terus apa namanya? Tandan, satu tandan. Itu bahasa Indonesia atau bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Jadi untuk mengambil tandan korma dari hasil mereka, kemudian diletakkan di tali di masjid untuk diambil oleh ashabu suffah. Mereka ambil. Ada di antara sahabat yang meletakkan tandan tapi korma yang sudah buruk, yang kurang bagus untuk dimakan. Bisa dimakan tapi kurang bagus. Bisa dimakan tapi kurang apa? Kurang bagus. Bukannya enggak bisa dimakan, bisa tapi kurang bagus. Maka turunlah ayat ini, wala tayammamul khabitha. Jangan sengaja kalian ambil yang buruk, yang kalian pun wala tunfiqun minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Sementara kalian kalau mengambil sendiri kalian pun meremin mata, enggak nyaman untuk mengambilnya. Maka dan kita tahu para sahabat ketika memberikan korma tersebut ini sedekah sunnah. Sedekah apa? Sunnah. Maka dari sini adab dalam bersedekah adalah kita memberikan yang layak, jangan yang buruk. Jangan yang buruk. Jadi dalam ayat ini dua adab yang kita ambil. Pertama, dari hasil yang halal. Yang kedua, dari barang yang halal yang kita sedekahkan terus yang baik-baik, bukan yang buruk. Ingat, bukan yang terbaik. Kalau bisa yang terbaik itu oke. Sebagaimana para sahabat mereka berinfak dengan terbaik, mereka wakaf dengan yang terbaik. Kata ketika turun ayat ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguh sampai kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Allah tidak mengatakan yang terbaik yang kalian suka, tapi yang kalian suka. Maka sahabat memilih yang terbaik mereka suka. Ada kebun ini yang paling sayang, paling harta saya sukai. Sedekah fisabilillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat harta di satu wilayah, kalau enggak dia mengatakan itu harta di Khaybar kalau tidak salah ya. Itu harta yang paling saya sukai. Fisabilillah. Dan mereka cari harta yang paling terbaik untuk mereka wakafkan di jalan Allah. Tapi itu tidak harus. Tidak harus yang terbaik. Tapi yang harus adalah yang baik. Kalau buruk jangan. Buruk jangan. Maka dari sini kita mulai perbaiki cara kita dalam bersedekah. Kalau kasih orang itu yang baik-baik, yang layak maksudnya. Yang layak untuk kita terima. Jangan yang buruk-buruk. Mau kasih baju bekas yang masih kita pakai, yang kita senang pakai. Bukan dirobek sana robek sini. Kasih baju bekas yang kita pakai, kita ganti. Padahal apa? Layak saya pakai. Kalaupun saya pakai enggak apa-apa. Cuma saya lagi pingin ganti yang apa? Yang baru. Masih layak pakai, kasih. Kalau kita bisa belikan yang baru lebih baik, tapi tidak harus. Yang penting masih layak, kita pun pakai pun layak. Cuma karena saya baju kebanyakan atau saya pingin beli baju baru, yang bekas ini saya kasih enggak ada masalah. Bermanfaat. Selama itu baik, berikan. Kalau udah enggak layak, udah buruk, robek-robek, apalagi sudah kena bekas-bekas rokok, robek-robek, bolong-bolong, kasih orang janganlah. Jangan. Kasih yang baik-baik, yang masih layak dipakai. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha terpuji. Ghani maksudnya Maha Kaya. Isyarat bahwasanya Allah tidak butuh dengan itu semua. Yang kalian infak yang terbaik untuk kalian sendiri. Paham? Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian. Allah tidak butuh, Allah Maha Kaya. Allah nyuruh kalian sedekah itu sedekah yang baik-baik bukan untuk Allah. Tapi untuk kalian apa? Sendiri. Untuk kalian apa? Sendiri. Allah Maha Kaya. Silakan kalian itu untuk kalian sendiri. Maka kalau untuk kalian sendiri pahalanya, pilih yang baik-baik. Jangan pilih yang buruk. Jangan pikir untuk orang, ini untuk kamu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat untuk diri kalian sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka untuk dirinya sendiri. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Kalau kau pilih yang baik, maka balasan juga baik untuk dirimu sendiri. Allah Maha Kaya. Jadi untuk kita berubah cara berpikir kita, saya sedekah untuk saya sendiri karena kebaikannya kembali kepada saya. Adapun Allah Maha Kaya.
Bisa jadi Allah alam bisa isyarat. Kalau kalian tidak mau bersedekah, nanti ada orang lain yang bersedekah. Allah bisa membuat orang lain yang kaya untuk bersedekah. Dan itu yang terjadi. Kalau kamu tidak mau, ada orang lain yang bantu nanti. Ya. Tapi lebih utama kau melakukannya. Lebih utama kau melakukannya. Hal ini seperti ketika para ulama bahas tentang dakwah. Kalau orang tidak mau berdakwah, Allah siapkan nanti dai-dai yang lain yang berdakwah. Justru kalau kamu bisa berjalan di atas rel dakwah, kamu berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah telah mengilhamkan engkau, memberi taufik untuk bisa berjalan di rel dakwah. Apakah sebagai pemateri, apakah sebagai donatur, apakah sebagai panitia, apakah sebagai bersyukur. Kalau kau tidak mau, nanti ada majelis taklim yang lain yang Allah bikin. Kalau kau tidak mau ceramah, akan ada dai-dai yang lain yang lebih hebat daripada kamu untuk bisa menyampaikan. Kalau kau tidak mau sedekah, Allah siapkan nanti yang lain untuk bersedekah. Allah Maha Kaya, bisa membuat kaya sebagian, bisa membuat miskin sebagian orang. Oleh karenanya kalau ada terbuka pintu sedekah, kita diluan, sama kita mampu. Dan itu buat kita, bukan buat untuk orang lain. Karena Allah tidak butuh dengan itu semua. Wallahu wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hamid wazan fa'il. Wazan timbangan isimnya adalah fa'il. Fa'il dalam bahasa Arab bisa artinya fa'il, bisa artinya maf'ul. Fa'il maknanya fa'il seperti sami', maknanya sami' yang mendengar. Misalnya, ya, jadi sami' maksudnya adalah sami' yang mendengar. Jadi fa'il maknanya fa'il. Ya. Ada yang fa'il maknanya maf'ul seperti qatil, maknanya maktul yang terbunuh. Zabih yang disembelih, maknanya mazbuh yang disembelih contohnya. Kalim maksudnya yang diajak berbicara ya. Ya, seperti itu ya. Nah, hamid bisa maknanya hamid, bisa maknanya mahmud. Wallahu ghaniyyun hamid bisa maknanya hamid, maksudnya Allah Maha memuji. Jika kau melakukan hal tersebut, kau bersedekah dengan harta yang halal, dengan barang yang baik, maka Allah akan puji engkau. Allah akan puji engkau. Dan kalau Allah puji engkau, akan Allah puji di langit, puji di hadapan para malaikat. Jadi kalau Allah sudah memuji, pasti pahalanya besar. Ya, ini maknanya Allahu Hamid, maksudnya Hamid. Ya. Kemudian makna yang kedua Hamid, Allah Maha terpuji. Allah Maha terpuji. Ya. Allah kaya, namun Dia kaya Maha terpuji. Tidak seperti manusia yang sebagian kaya tapi pelit. Kaya tapi pelit. Atau kaya tapi sombong. Manusia seperti itu. Kadang kaya, kadang pelit. Kaya tapi sombong. Kadang kaya tapi kayanya terbatas. Beda dengan Allah, Dia kaya dan Dia Maha terpuji. Kekayaannya menjadikan Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam hal segala keputusannya dengan Maha Kayanya. Ya, tidak seperti manusia ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan Allah menutup dengan Hamid, maksudnya Allah Mahmud, Allah terpuji, maka berakhlaklah seperti ini maksudnya takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kalau kau jadi kaya yang terpuji. Apa itu kaya yang terpuji? Orang kaya yang menyedekahkan barang-barang yang baik. Itu baru orang terpuji. Udah kaya, kasihnya barang-barang rusak, barang-barang mau rusak ya. Ya. Maka tidak terpuji seperti ini. Maka jadilah engkau orang yang berakhlak seperti Allah Subhanahu wa taala, kaya dan Maha terpuji. Caranya bagaimana? Di antaranya dengan engkau berinfak dengan barang-barang yang baik. Barang-barang yang baik. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya syaitan menjanjikan kalian kemiskinan, al-faqr. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan bagi kalian ampunan dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Baik. Hati-hati ya. Ada penghalang dari kalian berinfak, yaitu syaitan. Syaitan mengganggu manusia dalam segala hal. Membuat orang semangat bermaksiat dengan dihiasi maksiat tersebut
la uzayyinana lahum fil ard. Aku akan menghiasi kemaksiatan kepada mereka di atas muka bumi sehingga mereka termotivasi untuk maksiat. Bahkan kalau mereka tidak bermaksiat mereka gelisah, dibuat candu. Itu kerjanya setan. Kalau tidak bermaksiat gelisah. Tidak nonton film Korea gelisah. Apalagi muncul seri baru, waduh. Penasaran, pengin tahu hasilnya bagaimana ujungnya. Happy ending atau penasaran. Dibuat gelisah kalau tidak nonton. Demikian juga maksiat-maksiat yang lain. Ya. Dan sebaliknya setan membuat yusabbit, membuat malas untuk melakukan kebajikan. Salat dibuat malas, berbakti sama orang tua dibuat malas, taat kepada suami dibuat apa? Malas. Ibu-ibu hati-hati itu. Mau taat sama suami dibuat apa? Malas. Setan maunya bentak suami, ngangkat suara. Ya. Jangan ikuti setan. Setan ingin ibu-ibu menjadi temannya di mana? Di neraka jahanam. Maka kalau kita terbetik ingin bahagiakan suami, semangat. Pahalanya besar. Tunduk sama suami, nurut sama suami. Di antaranya setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Kamu sedekah nanti miskin. Padahal uang masih banyak. Nanti janganlah, enggak usahlah. Nanti mau beli ini, beli anu, enggak ada duit. Padahal ada sekarang. Ya, artinya untuk cukupkan di hari ini, minggu ini cukup. Tapi dibuat takut-takut. Sehingga tidak keluar. Takut. Al-faqr diambil dari kata Tahrir bin Ashur dalam Tahrir wa Tanwir. Al-faqr diambil dari Amud al-Faqari, yaitu faqr itu artinya kalau tulang itu di tengah-tengah antara tulang dan tulang itu tulang punggung di tengah-tengahnya ada lubang apa namanya? Kolom ya. Ya, itu namanya faqr, kumpulan kolom-kolom yang terletak di antara tulang-tulang. Dan kita tahu tulang-tulang ini dengan kolom-kolom itu adalah tumpuan tubuh manusia. Kalau patah maka dia tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, makanya sering orang mengatakan hadi qasimatuz zahr, yaitu mematahkan tulang punggungnya. Itu diambil dari faqr dari situ. Ya. Artinya faqr itu kebutuhan orang susah. Setan buat dia takut kalau nanti kamu susah, seperti orang yang punggungnya sakit, tidak bisa apa-apa. Maka jangan bersedekah. Ini setan menakut-nakuti, membisik-bisiki. Terkadang setan bisik-bisiki, ya, lewat orang lain. Ya, ini hati-hati. Betapa banyak suami pelit gara-gara istrinya. Sebagaimana betapa banyak suami dermawan gara-gara istrinya. Sebagian saya masya Allah dermawan gara istrinya. Ayo mas, bantu mas, insya Allah rezeki lancar mas, insya Allah Allah ganti mas. Berbakti sama orang tua mas, sambung silaturahim mas, bantu orang miskin, bantu tetangga. Mas, kapan kita bikin kue untuk bagi sama tetangga? Kapan kita jenguk kerabat-kerabat kita mas? Waktunya kita jenguk mereka. Ayo mas, dimotivasi. Ini istri yang solehah seperti ini, yang mikirnya akhirat. Tapi sebaliknya ada istri yang kurang ajar ya, mas jangan mas. Enggak usah lah, mama udah cukup, enggak usah. Jangan dimanjain mama, jangan dimanjain terus. Jangan dimanjain. Kasih uang beli, mama biasa makan tempe, enggak usah dibelikan daging, tempe aja biasa. Jangan rubah kebiasaan mama. Diajarin supaya pelit sama orang tuanya sendiri. Pelan-pelan didoktrin, lama-lama terhasut, lama-lama jadi pelit. Ini setan ganggu dia lewat apa? Istrinya. Kalau enggak setan masuk dalam khayalannya. Ya. Dalam khayalannya sehingga dia memang pelit sendiri. Kalau nanti gini kebanyakan dikeluarin, ini nanti gimana, khawatir gini, khawatir. Maka asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian kalau bersedekah nanti miskin. Sama, kalau mau sedekah jangan yang bagus-bagus, nanti kita pakai yang itu aja bekas-bekas kasih. Mau kasih yang bagus, jangan, nanti mesti pakai mana. Nah, setan juga bikin suruh sedekah yang jelek-jelek. Hati-hati, ini setan. Kemudian kata Allah, wa ya'murukum bil fahsya. Bukan cuma itu, dia menyeru kalian untuk berbuat al-fahsya, perbuatan keji. Sebagian ahli tafsir menafsirkan perbuatan keji ini maksudnya al-bukhl, pelit. Maksiat secara umum buruk, tapi ada sebagian maksiat yang disebut dengan fawahish atau fahisyah. Fahisyah jamaknya fawahish. Apa yang dimaksud dengan maksiat yang fahisyah? Yang fuhsh, yang memiliki sifat fahsya,
Maksudnya maksiat yang memang dia selain melanggar perintah Allah, secara nurani juga itu sangat buruk. Ada maksiat yang secara nurani tidak buruk. Seperti mungkin memandang wanita, laki-laki memandang wanita, secara nurani tidak buruk ya. Tapi itu haram. Main musik mungkin secara nurani tidak buruk, tapi itu adalah apa? Haram. Tapi ada maksiat yang secara nurani buruk. Contoh seperti zina. Allah mengatakan, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah." Jangan dekati zina karena zina itu perbuatan keji. Secara nurani kamu tahu itu apa? Buruk. Kemudian juga misalnya liwat, homoseksual. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alamin. Ketika Nabi Lut berkata kepada alaihissalam berkata kepada kaumnya, apa kalian melakukan fahisyah? Maksudnya perbuatan apa? Liwat. Makanya tidak semua dosa disebut fahisyah. Ya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Allah mengatakan dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan fawahish, perbuatan keji. Di antara perbuatan keji adalah bukhal, pelit. Pelit ini yang dikatakan keji kepada siapa? Kepada orang yang kaya tapi pelit. Kalau orang miskin pelit, orang tidak bilang keji. Wajar. Miskin. Atau sederhana, hidupnya enggak ada apa-apa. Tapi udah kaya, mewah, pelit. Ini benar-benar keji. Berapa yang dikeluar 1% juga enggak ada, pelit. Enggak ada 5% dikeluarkan, pelit. Maka orang perbuatan keji itu perbuatan yang pelit. Perbuatan pelit adalah perbuatan keji. Sangat buruk. Makanya dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW mendatangi kampung Bani Salimah. Maka Nabi bertanya kepada sahabat Bani Salimah, "Man sayyidukum? Siapa pimpinan kalian?" Mereka mengatakan, "Saya lupa, Jad bin Qais atau siapa saya lupa." Dia orang pemimpin kami Rasul, illa annahu bakhil. Hanya saja dia pelit. Kata Rasulullah ya. Gimana orang pelit mau dijadikan apa? Pemimpin. Artinya pelit ini perbuatan keji. Bagi orang kaya pelit perbuatan keji. Makanya kalau ada ibu lihat ada orang kaya pelit, keji kamu. Keji kamu. Ngomong kaya kasih baju robek-robek, keji kamu, pelit. Kecuali kamu juga bajunya robek, enggak apa-apa. Ini kaya raya, mobil miliar-miliar, kemudian ya Allah, keji. Enggak layak sekali, enggak pantas orang kaya kemudian bantu dengan yang buruk atau pelit, enggak pantas. Makanya pelit itu perbuatan sangat buruk, maka disifati dengan keji. Perbuatan keji ini pendapat Allah alam pendapat lebih kuat. Wa ya'murukum bil fahsya, yaitu karena al-fahsya sini maksudnya pelit. Allah menakut-nakuti kalian, syaitan menakut-nakuti kalian untuk bersedekah dengan nanti kaum miskin, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan keji, maksudnya pelit. Sebagian ulama berpendapat fahsya ini maksudnya perbuatan maksiat yang lainnya. Selain disuruh takut miskin dibuat yang lain, tapi yang benar wallahu alam bisawab fahsya di sini maksudnya pelit. Sementara wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian ampunan. Minhu wa fadla, dan fadl itu kelebihan kalau bahasa Arab, fadl. Kelebihan. Kita bahaskan karunia. Ya, seperti fadlu ma'il mar'ah, yaitu maksudnya kalau seorang wanita mandi ada sisanya, ya sisa kelebihan dalam bahasa Arab. Fadl. Jadi sebaliknya kalau kalian bersedekah dengan yang baik, Allah janjikan bagi kalian maghfiratan minhu. Perhatikan, Allah tidak mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratahu. Tapi Allah mengatakan maghfiratan minhu. Bedanya di mana? Kalau maghfiratahu yaitu Allah menjanjikan bagi kalian ampunannya. Tapi dalam ayat ini bukan ampunannya, tapi Allah janjikan bagi kalian ampunan darinya. Di sini maghfiratan dilepas dari hu. Maghfiratan minhu. Kata para ulama, karena maghfirah yang dijanjikan adalah maghfirah yang agung. Dan dalam kaidah bahasa Arab terkadang tangkir li ta'zim. Bahwasanya tanwin itu untuk menunjukkan keagungan. Seperti sabda Nabi misalnya dalam ayat banyak. Di antara sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin baginya kebaikan, di situ khairan tanwin, bukan al khaira tapi khairan. Siapa yang Allah ingin baginya kebaikan yang besar, Allah buat dia faham tentang agama. Seperti ini. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Ya Allah, Allah berikan ampunan yang besar bagi orang yang bersedekah. Sedekah itu ampunannya besar, bukan ampunan biasa. Makanya ketika
Rasulullah memberi solusi bagi wanita-wanita yang terancam masuk neraka, Rasulullah SAW suruh bersedekah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna akthar hatabi jahannam. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Jadi sedekah solusi paling utama agar selamat dari neraka jahanam. Kenapa? Karena di balik sedekah ampunannya besar, bukan ampunan biasa. Ini diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya. Maghfiratan minhu, bukan maghfirah sembarangan. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Faghfirli maghfiratan min indika warhamni." Berilah kepadaku ampunan yang spesial darimu ya Allah. Ya. Apa kata dalam hadis, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah. Jadi kalau kita ingin diampuni Allah, kita mungkin melakukan maksiat, mungkin maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, banyak sedekah. Banyak sedekah. Allah akan berikan ampunan yang besar, bukan ampunan sembarangan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Fadlan maksudnya kelebihan. Allah kasih harta yang berlebihan. Yang kamu keluarkan akan Allah kasih tambah. Bukan cuma itu aja, Allah kasih apa? Tambahan. Maka Allah namakan fadla. Fadlan itu berlebihan. Lebih daripada yang kamu keluarkan. Jadi kalau kita minum masih ada sisanya, itu kelebihan maksudnya. Saya kalau minum misalnya, terus masih ada sisa, saya sudah kenyang, sisanya sini disebut dengan fadl dalam bahasa Arab. Sisi minuman yang sudah dipakai masih ada sisanya, berarti kelebihan, paham? Nah, demikian juga siapa yang bersedekah Allah akan kasih bukan cuma balasan yang setimpal, bahkan lebih. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatan min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebenarnya mengatakan bal yazid, bahkan menambah. Ini sudah terbukti secara realita. Kebanyakan orang yang bersedekah ditambahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bersedekah semakin banyak hartanya. Kita bandingkan sebagian teman kita bagaimana dia sebelumnya, sekarang beda. Sekarang tambah hartanya tambah banyak. Kenapa? Rajin sedekah. Rajin sedekah. Apalagi kalau sedekah karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kepastian, keniscayaan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan maka Allah akan ganti dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Pasti Allah ganti. Makanya Allah menamakan sedekah yang kita keluarkan qard, pinjaman. In tuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang beri pinjaman kepada Allah? Allah namakan pinjaman supaya kamu tahu Allah pasti kembalikan. Dan Allah kembalikan dengan riba. Allah tambahin, riba halal, Allah tambahin. Terus kalau gitu kenapa kita pelit? Allah tutup ayatnya, wallahu wasi', Allah maha luas rezekinya. Kalau kita manusia sekaya apapun aset terbatas. Allah tidak ada terbatasnya, tinggal kun fayakun jadi. Kau miskin jadi kaya mudah, apa susahnya? Tidak ngambil harta orang, tidak, kamu kaya. Kun fayakun. Dan bagaimana Allah meluaskan rezeki seorang? Dengan berbagai cara. Uangnya keluar itu tambah banyak, ini langsung bisa tambah banyak, entah cepat atau lambat jadi banyak. Atau Allah buka pintu rezeki dari pintu yang lain. Dia mungkin berdagang, dibuka lagi pintu rezeki yang lain. Atau dia dapat rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Atau dia diselamatkan dari kerugian yang mungkin menimpa hartanya jika dia tidak bersedekah. Maka sungguhnya Allah telah menambah rezekinya. Dan berikutnya Allah kasih berkah dalam rezekinya sehingga rezeki tersebut tidak dia keluarkan kecuali bermanfaat. Banyak orang rezeki keluar enggak ada manfaatnya. Tahu-tahu habis. Enggak ada faedah, beli barang mahal-mahal, jalan sana jalan sini habis duit banyak, enggak ada faedahnya. Terbuanglah rezekinya pada arah yang membuat mubazir. Jadi sisi-sisi yang Allah berikan fadlan menjadikan harta seorang bertambah. Pertama tadi apa? Benar-benar hartanya bertambah. Langsung nyata sekian-sekian. Kedua mungkin dengan cara itu dari sumber rezeki yang sama Allah jadikan tambah. Dia berdagang hari ini, dia bersedekah, ternyata dagangnya semakin banyak pembeli, berarti tambah banyak. Yang kedua Allah buka pintu rezeki yang lain, ternyata dia punya ide untuk kerjaan lain, mungkin buka tambah banyak lagi rezeki dari sisi yang lain. Allah bukakan. Atau dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ya. Tahu-tahu ada begini, tahu ada begitu, dan rezeki yang tidak ada sangka-sangka. Sebagian kawan-kawan di masa pandemi, semua orang pada tiarap, ternyata dia malah tambah rezeki. Sebagian kawan seperti itu. Tidak diduga ternyata malah tambah rezeki. Saya kenal orang,
Subhanallah, dia cerita sama saya langsung, Ustaz, ini semua keuntungan saya dapatkan ketika musim pandemi. Sekarang lagi bangun pondok, sekitar dia siapkan 120 miliar. Dia bilang ini semua dari apa? Musim apa? Pandemi. Dia rajin bersedekah. Artinya ada rezeki datang dari orang tidak sangka-sangka. Orang menyangka akan jatuh, dia malah apa? Naik. Ada yang seperti itu. Yang keempat, di antara tadi yang pertama apa? Rezeki dari pekerjaan yang sama. Yang kedua, Allah bukakan pekerjaan yang lain. Yang ketiga, rezeki dari orang tidak disangka-sangka. Yang keempat, Allah hindarkan rezeki dia dari musibah yang bisa mengambil apa? Hartanya. Ternyata dijaga oleh Allah. Ini juga sebenarnya pertambahan rezeki. Semua orang lagi kena musibah, dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah jadikan berkah dalam rezekinya. Sehingga apa yang dia keluarkan bermanfaat. Ini juga tambahan rezeki sebenarnya. Buktinya banyak orang rezekinya banyak tapi tidak ada nilainya, habis entah kemana. Betapa banyak saya ketemu orang, Ustaz dulu saya gaji banyak sekali, tidak ada sisanya entah kemana. Tidak ada bekasnya, dia dampaknya tidak ada. Rumah juga enggak punya, habis kemananya? Buat foya-foya, buat ini, buat dan tidak berkah. Itu menunjukkan rezekinya habis. Maka dengan 5 sisi ini Allah bisa menambah rezeki apa seseorang dengan bersedekah. Wallahu wasi', Allah Maha luas. Alim, Allah Maha mengetahui siapa yang sedekahnya banyak, siapa yang sedekahnya sedikit, siapa yang ikhlas, siapa yang tulus, siapa yang riya, Allah Maha mengetahui. Siapa yang pilih barang-barang bagus untuk disedekahkan, siapa yang pilih barang-barang jelek, Allah tahu semuanya. Wallahu wasi'un alim. Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha, Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hikmah ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kecerdasan. Ada yang mengatakan hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ada yang mengatakan yaitu ilmu dan amal saleh itu hikmah. Itu suatu kebaikan intinya. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan hikmah? Di sini hikmah diulangi 2 kali. Allah mengatakan wa may yu'tal hikmah. Jadi yu'til hikmata, Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan hikmah? Allah tidak mengatakan wa may yu'taha. Allah tidak menggunakan dhamir tapi Allah mengulangi kalimat zahirnya. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah, diulang lagi untuk menunjukkan agungnya hikmah tersebut. Faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang yang cerdas. Artinya orang yang mengerti akan hal ini, bahwasanya sedekah bisa menambah rizki, sedekah memberikan ampunan, kemudian dia bersedekah, itulah orang yang diberi hikmah. Dia cerdas, otaknya cerdas. Siapa yang sudah dijelasin masih pelit-pelit juga, dia bahlul. Bahlul. Maka siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.